Halo teman-teman, apapun kondisi teman-teman, apapun keadaan teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, sebaiknya berhenti dulu. Lebih baik dengarkan Ser Gairah. Seru, seram, Menggairahkan. Oke? oke dong. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Wi? Baik, Mas Apa Yon. kabar Mas Septri? Baik, Mas Yon. Oke, kita jumpa lagi dalam Ser Gairah. Seram, seru, Gairahkan Wih, dibalik-balik ya Pak Wali. seru, seram. Menggairahkan. Terima kasih sudah meneruskan. Jadi Ya. kita sekarang ngomong apa, John? Kita mau ngomong soal meeting online versus offline. Mana yang lebih efektif? Di antara Kenapa kok keduanya. menurutmu ini harus diobrolin? Karena sekarang ini kan zamannya memang sejak pandemi kemarin itu kan kita mulai akrab dengan yang namanya online meeting ya. Tapi kadang-kadang namanya manusia itu tidak bisa menempatkan sesuatu sesuai tempatnya masing-masing. Ya, Karena online meeting ini kan kayak barang baru gitu loh. ya. Begitu ada barang baru, terus teknologi baru, namanya manusia yang menganut mindset aji mumpung, ini jadi keterlaluan. Sambil mengeksploitasi teknologi ini, Adabnya jadi berkurang seperti itu. adabnya berkurang. Jadi kita mulai dari Mas Septri daripada ngelamun memandangi langit. Dia sudah itu mikirin, waduh iki Aku udah nggak ada cicilan, ngapain mau ngutang apa lagi ya? Enggak ngutang dong. Enggak usah ngutang lagi. Gimana? Apanya? Offline online. Enggak, tadi ngelamun kenapa gitu loh. Kenyang sekali. Habis makan. Ya kita habis buka puasa ini Iya, jadi. iya. Habis buka puasa Kan kita. enaknya habis makan ngerokok sambil ngelamun. Oh iya betul, John. Iya. Ya, ngerokok dia. Iya. Wes. Sendelu. Jadi ngomongin offline online. Offline online. Kalau Mas Sepri suka yang mana? Antara offline sama offline. kalau saya Online sama offline. Sebenarnya lebih suka online ya. Mm-mm. Jadi bisa di rumah aja gitu. Iya. Tapi sebenarnya offline online itu ada positif dan negatifnya masing-masing. Nah. Betul. Jadi kita harus memilah-milah. Kadang offline itu dibutuhkan kalau kita butuh tektokan yang cepat. Oke. Butuh keputusan yang cepat dari berbanyak pihak gitu. Itu butuh yang Offline. kenapa gitu? Karena kadang kalau kita meeting online itu orang tuh nggak fokus ke meetingnya. Ada dia ngerjain hal yang lain gitu. Ya, Karena betul, kita nggak betul. kita- Nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol dia lagi ngapain. Oh, Tapi iya. kalau meeting offline kita tuh fokus di meeting itu. Atasnya pakai kemeja, Bawahnya pakai Lebih ke ini sih, bawahnya John. enggak pakai apa-apa. lebih ke ngerjain yang lain. Lebih ke misalnya kamu kan di layar kamu nggak ketahuan kamu lagi ngechat yang lain atau kamu bisa lagi ngetik buka- dokumen yang lain. Lagi buka e-commerce misalnya. Lagi apa. coding malah Lagi ada coding. meeting lagi coding. Nah itu kadang-kadang juga kameranya dimatiin. Aku selalu dimatiin. Karena dia malu kalau dia kenapa kameranya dimatiin. Kenapa Kalau Septri. gitu? Kenapa Malu. Kenapa dia? Lah wajahnya. Oh iya. Bukan, karena saya sering meeting sambil Dia ngerokok. sambil ngerokok kan nggak sopan. baik. Nah, Padahal kalau Tak kedengeran matiin juga. mic-nya Oh, tuh. mic-nya juga dimatikan. Iya. nah, itu kan kadang-kala apa ya namanya? Adab. Ada. Jadi adab ketika kita offline ternyata itu tidak bisa dilaksanakan ketika kita online. Betul. Atau malah sebaliknya dong ada. Oh iya betul. Iya, Aku ngomong. Kalau sebaliknya nggak bisa. Padahal apapun itu sebenarnya kan yang namanya online dari offline kita kan sebenarnya hanya mendigitalkan yang tadinya analog. Betul. Berarti saya tidak beradab. Oh, iya. Intinya. Heeh. Sebenarnya meeting sambil ngerokok ya mungkin di satu Sebenarnya di kan satu batasannya counter. batasannya itu aja. Adab. Mendigitalkan yang analog. Betul. Masalah adab, masalah sopan santun, Harusnya masalah tetap attitude, sama, gitu. harusnya tetap sama kan. Betul. Harusnya kan. Harusnya. Tapi realnya Realnya ya seperti yang tadi saya kamu ceritakan. cerita. Heeh. Ya, betul. Ya gitu. Jadinya kalau misalnya kita butuh keputusan yang cepat dari berbagai pihak, ya lebih enaknya tuh offline. Lah kalau online? Kalau online biasanya untuk update aja, update pekerjaan sama tim gitu. Lebih enaknya online. Jadi sebenarnya memang harusnya ada peruntukannya. Ada peruntukannya. Betul sekali. Kowe piye? Kalau aku sebenarnya nggak fans of meeting gitu, nggak suka meeting. Sukanya? Menurutku meeting itu Melting. waste of
menghabiskan waktu. Iya. Terkadang ya, kebanyakan meeting yang diadakan itu kadang-kadang menghabiskan. Sebenarnya itu cuma dibagi beberapa kategori aja. Yang pertama adalah informasi, yang kedua diskusi, yang ketiga afirmasi gitu. Oke, harusnya cukup kayak ya misalnya daily stand up cukup 15 menit aja kan. Iya, Harusnya betul. kayak gitu aja kan. Jadi selebihnya kalau kamu bisa ngelakuin itu secara asing tuh asinkronus, kayak diupdate secara tanpa meeting itu kayak kamu bilang tadi tetap update pekerjaan itu sebenarnya bisa diefisiensikan dengan itu, misalnya cuman ada dengan dokumen kah atau bagaimana gitu. Iya. Dan yang seperti itu. Sebenarnya kalau aku meeting update pekerjaan pun nggak pernah lebih dari 30 menit. Ya. Maksudnya mempertanyakan apa yang di dokumen itu tadi. Oh ini kayak gini, konfirmasi aja. Kalau misalnya kamu pairing itu atau kamu ngerjain satu dokumen task atau apapun itu bukan meeting kan, itu kan pairing ya, pairing task gitu. Itu bukan meeting gitu. Aku nggak itu meeting karena itu ya kita ngumpul bareng untuk ngerjain ini gitu. Itu ada meeting gitu. Itu ada loh di tempatku yang ya maniak kontrol gitulah si bosnya ini. Jadi dia meeting pengen tahu sampai detail-detailnya yang dikerjain sama tim development itu apa aja. Wah ya itu kan kayak ngulang, kayak misalnya aku udah ngerjain ini terus aku harus nge-report semua yang aku ngomongin semua yang aku kerjain di situ, jadi kan ngelakukan dua hal yang sebenarnya harusnya sama dan itu jadi nggak efisien gitu. Iya, menurutku juga nggak efisien. Setiap hari Jumat sore itu dia pengen ada meeting membahas itu semua dan online. Nah malah gitu. Sudah pertama itu tidak efektif secara meetingnya ini sendiri. Kedua, sifat meetingnya yang online ini menurut saya juga jadi nggak efektif juga. Gitu. Iya. Karena sudah online, kemudian yang ketiga Jumat sore Friday night itu ya TGIF. orang kan semalam. harusnya TGIF gitu. Tegif. Senang-senang pas Jumat malam, toh. Nah ini malah diajak meeting sama bosnya. Wah ya gitu. Jadi nggak senang. Ini tadi sebenarnya kamu juga belum menjawab pertanyaan. Kalau aku lebih memilih offline. Offline. Kenapa? Karena baik lagi yang aku malah ngerasain beberapa online meeting jadi nggak efektif atau nggak efisien karena banyak hal yang nggak bisa kita lakukan di online gitu. Contohnya misalnya diskusi itu sebenarnya lebih hidup ketika kita offline. Ya betul. Jadi nggak ada kalau misalnya online harus tektokannya itu cepat. Tektokannya lebih cepat di offline, harus mute, unmute, terus ada berisik dan bla bla bla, terus yaitu ada distraction di masing-masing tempat kayak gitu-gitu. Kalau offline ya udah di situ kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya kita ada charter bahwa semua harus tutup laptopmu untuk kita fokus ke ini dalam 10 menit ke depan misalnya. Itu kan lebih baik kita ngelakuin itu daripada online meeting gitu. Aku sendiri sih sebenarnya preferensiku lebih ke offline juga. Karena aku butuh melihat gestur dan respon lawan bicara seperti itu. Betul. Jadi apa ya? Kadang-kadang kan ada micro expression yang apalagi kalau tadi kayak cerita Septri dia close cam terus ngomong, aku nggak tahu ketika dia ngomong itu ekspresinya seperti apa. Atau dia ngomong itu dengan ketertarikan yang tinggi atau enggak gitu. Iya kan itu sebenarnya kelihatan dari gesturnya dia, apakah dia ketika mimik muka ya. Iya, kalau dia misalnya lagi tertarik mungkin orang akan cenderung mencondongkan tubuhnya mepet ke meja duduknya ketika maju. Dia ngomong atau dia mic-nya di depan ya, makanya maju. Kita nggak bisa dilihat jadinya. Iya, dan kadang-kadang kan di ruang meeting saya yang offline pun nggak ada mic-nya. Jadi ketika dia ngomong sambil senderan atau sambil kemana-mana kayak gitu itu kan kelihatan kamu sebenarnya nggak terlalu tertarik loh dengan topik ini gitu. Nah itu yang tidak bisa saya dapatkan ketika online meeting. Sama ini waktu pandemi itu jadi misalnya jadi kita meng-abuse waktu gitu. Yes. Ya, sampai malam. Ya, jadi kayak misalnya kita cuma waktu jadwalnya cuma setengah jam meeting misalnya. Jadi 40 menit enggak apa-apa lah. Nah, nanti kan pindah ke meetingnya tinggal klik-klik aja. Jadi enggak butuh waktu berjalan ke pindah ke ruang meeting dan segala macam. Walaupun udah diatur ya ada perjanjian bahwa ya kalau sejam ya kita 50 menit aja lah gitu. Tapi ya enggak jalan. Dan itu gitu. ke bawah after pandemi. Iya, sampai sekarang ke bawah. Kan walaupun kita udah misalnya udah WFO, meetingnya tetap ada yang meeting malam gitu kan. Iya betul. Dan online meetingnya. Itu tadi yang saya sebut sebagai aji mumpung gitu loh. Abuse of technology itu. Karena ya sekarang udah ada teknologinya bisa online bisa meeting kapan aja, di mana aja tanpa orang bos-bos itu jadi lupa gitu loh. Kadang ada double meeting loh, John.
Nah, itu lagi-lagi saya bilang masalah adab. Ada gitu. Tapi sebenarnya yang pertama tadi itu masalah abuse teknologi, orang aji mumpung menganggap kapan aja bisa. Jadi pada saat di luar jam kerja pun dianggapnya orang sama-sama bisanya gitu. Padahal urusannya kan beda-beda. Kemudian yang kedua yaitu bahkan mungkin bukan double, triple gitu. Itu kan kayak kowe misalnya gitu. Kowe tak undang ke rumahku syukuran makan-makan kayak gitu. Itu kan tidak mungkin kamu menghadiri acaraku sambil menghadiri acara di tempat lain. Betul sekali. Atau ya kalau kita ngomong sama-sama meeting, saya ngundang kantor reseptri untuk rapat dengan kantor saya. Nggak mungkin kantor reseptri datang ke tempat saya untuk rapat sambil datang ke kantormu juga untuk rapat gitu. Si septrinya kan cuma satu orang. Tapi saya bisa kaki bunshin no jutsu. Yeah. Nah, tapi kan sekarang ini akhirnya itu seperti hal yang diwajarkan gitu loh. Sampai ketika mau mulai rapat yang sifatnya online, mohon maaf saya ini kebetulan ada meeting juga dengan ini, saya sambi ya. Ya itu. Lah, itu kan adabmu neng di. Sama listening mood ya. Ya mending enggak usah aja lah kalau kayak gitu. Iya, betul. Aku bisa ada timku, Mas tapi ini ada ini gimana? Ya udah kamu sana dulu aja. Kalau dilihat secara prioritas sana lebih tinggi ya sudah. Korbankan aja yang di sini, aku enggak masalah gitu. Iya. Ya. Kayak orang itu kayak jadi apa ya? Ya masalah ngajeni sih aku. Pertama, kalau saya sebagai tuan rumah, saya harus bisa ngajeni tamu saya. Kalau saya sebagai tamu, saya harus bisa ngajeni tuan rumahnya gitu. Nah, adab ini yang mulai hilang. Bahkan ada loh pimpinan di tempat saya itu lagi mimpin rapat offline. Dia ngomong ke tamu-tamu undangan rapatnya. Mohon maaf ini saya juga kebetulan ada online meeting. Saya sambi ya. Wih, kowe iki tuan rumah model apa ya? Iya, itu paling males banget itu kalau kayak gitu. Dia enggak kajen kuwi mau. Enggak konsen ke meetingnya sendiri gitu kan. Lah iya makanya. Apa ya? Kalau kita ngomong masalah pendidikan tradisional pesantren itu kan orang ngomongnya adab sebelum ilmu. Lah, tapi ada adabmu dulu baru kemudian ilmu. Tapi ada teman saya yang selalu meeting itu selalu double malah bahkan triple. Nah, itu dia. Yang kemarin kita undang itu. Itu orang yang tidak beradab betul. Mesti kalau aku lagi itu layarnya ada 2, iPad, MacBook, bahkan sama HP-nya ikut meeting. Ya mungkin secara efisiensi. Mas, kok iso ngono? Ora penak nek ra iki. Nek ra penak ra muncul. Apa ya? Ya itu mungkin secara project bisa cepat waktunya ya mungkin ya. Enggak juga. Enggak jadi juga. Enggak fokus soalnya. Malah enggak fokus ya. Iyalah. Ya kedua ya masalah itu tadi. Ada ngajen-ngajeni wong lho. Iya. 100% waktumu harus kamu serahkan ke yang utama. Padahal sila kedua Pancasila apa coba? Kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Mungkin adilnya orang berpikir bahwa kalau saya diundang 3 ya supaya adil 3-3-nya saya datang. Tapi tidak beradab. Tapi adil dan beradab ini satu frase, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena dan bukan atau ya. Betul. Jadi selain adil kamu harus beradab juga. Bukan adil atau beradab. Adil dan beradab ya. Benar. Jadi kalau kamu nggak bisa adil dan beradab, jangan kemudian jadi salah satunya supaya adil. Supaya adil. Enggak boleh. Betul. Harus adil dan beradab. Dan beradab. Ingat. Betul. Ngebeo aja ini. Ingat loh, dan bukan maksudku. Bukan inginku. Melukaimu, sadarkah kau di sini ku pun terluka. Nah, itu dia. Oh iya, terluka ya. Terluka kan akhirnya. Jadinya. Entah kamu sebagai tamu diperlakukan seperti itu jadi merasa tidak dihargai atau menforsir diri sendiri karena harus ikuti karena melupakanmu, menepikanmu. Iya. Meeting yang lain dan itu sudah diperingatkan sama Sheila on Seven pada waktu dekade 90-an. Benar itu. Sungguh visioner. Visioner. Tahun 98 loh itu lagunya itu. Itu sebenarnya lagu yang temanya adalah online meeting. Betul sekali. Jadi Eros itu udah ke masa depan untuk inspirasi lagunya itu. Dia tuh lewat time travel deh. Lewat lorong waktu. Lorong waktu, iya. Pak Ustadz siap? Deddy Miswar. Bukan Eros berarti. Deddy Miswar. Sama Opi Kumis.
Kayak gitu. Tapi gini, aku tanya satu hal. Menurutmu apa yang berubah dari dulu kita terbiasa offline terus ke online gitu? Selain yang kita udah sebutkan tadi. Yang berubah, yang berubah adalah yang bergeser gitu. Yang bergeser adalah pendapatan. Ya, bukan. Oh karena kowe nek meeting untuk duit ya? Iya, nek aku misalnya meeting offline itu kan ada uang transportnya. Oh, kita Gandeng sih nggak saiki. Iya. Gandeng saiki undangane Online semua. tempat online meeting, link akan diinformasikan ke bajindul ora entuk 150 meneh aku. Berkurang ya, John? Berkurang. Dan Iya. itu loh. Kadang ini juga kalau atasan itu tidak bijak ketika melihat saya sedang online meeting. Online meeting itu kan saya di ruangan. Dikiranya saya bisa nyambi kerjain yang lain. Ya itu. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi lagi-lagi ini masalah adab. Masalah pendapatan kalau yang ini tadi. Kalau saya masalah pendapatan, Iya, tapi akhirnya berujung ke masalah adab juga. Adab juga, iya. Orang itu jadi berpikir, bahkan ini proksi ya, tidak langsung. Secara tidak langsung orang jadi berpikir bahwa orang lain tidak apa-apa juga kalau tidak punya adab. Nah, kayak atasan saya ketika saya sedang online meeting, dia beranggapan bahwa tidak penting bahwa saya itu punya adab kepada pengundang rapat saya gitu loh. Iya. Sama itu konfirmasi meeting biasanya enggak ada, kamu bisa meeting jam segini enggak? Langsung dilempar link meeting misalnya. Enggak tanya ya. Enggak tanya dulu, kamu bisa enggak jam segini? Oh, kalau dulu tanya dulu ya. Dulu pasti tanya dulu, bisa enggak jam segini di tempat ini blablabla. Enggak ada public calendar gitu sih. Ada apa? Oh, enggak ada public. Maksudnya kamu kan punya kalender itu. Kalau di perusahaan yang sekarang enggak ada, perusahaan yang lama ada. Oh gitu. Dia kan baru pindah. Iya. Kan bisa dilihat nih dari kalendermu kamu kosongnya jam berapa. Aku rakangku. Enggak, orang lain. Orang lain. Yang ngundang itu loh kan nggak tahu kita ada meeting apa enggak. Lah iya, maksudnya langsung lempar. Kalau aku kan bisa misal aku bisa ngecek kalendermu, kamu kosongnya di jam berapa gitu. Orang-orang nggak peduli itu. Itu dia. Gitu. Nggak peduli Kenapa karena nggak peduli? online. Karena online. Online pasti bisa, mau double mau apa pasti bisa. Mau triple, mau quadruple. Kita undang dulu aja gitu. Masalah datang nggak datang nanti tinggal di call. Culture meeting ya sih gitu. Pertama ya itu balik lagi. Ya. Jadi nggak efektif kayak yang kamu bilang itu. Fokusnya nggak di situ, konsentrasinya nggak di situ. Ya, kalau hal-hal seperti itu yang terjadi ujung-ujungnya ya kesimpulan dari meeting itu pasti itu disusun dari hal-hal yang tidak fokus juga. Iya, betul. Betul. Karena kadang-kadang ada orang yang invite meeting itu dia belum punya kayak rumusan apa yang harus dibahas gitu kadang-kadang gitu. Nah, itu lebih nyebelin Itu lagi. sering terjadi. Ya. Meeting tapi belum tahu arah meetingnya ini mau kemana. Ya, apakah mau ngambil keputusan, apakah cuman kayak aku bilang tadi atau belanja masalah kayak gitu. Belanja masalah. Jadi maksudnya kita ngumpulin pain points gitu. Oh iya. Iya, kayak ngedapetin feedback gitu namanya. Getting feedback. Betul. Ya itu ada berapa. Aku juga pernah nulis itu. Kalau kamu mau bikin meeting kamu rumuskan dulu goal meeting ini apa. Iya, betul. Kayak Kayak apakah mau itu tadi, apakah mau dapetin feedback, Ya. apakah mau apa atau apa, terus pengennya setelah meeting selesai itu apa yang didapat gitu. Iya. Jadi setiap orang yang di-invite itu tahu ekspektasinya kayak gimana. Dan yang di-invite itu tepat orangnya. Nah itu tuh kadang-kadang kayak itu. Iya. Kadang-kadang kayak aku di-invite tapi aku nggak ngasih value apa-apa. Nah, itu yang paling males. Aku Sering langsung kayak exit gitu. biasanya Iya. gitu. Aku langsung misalnya dalam 10 menit, 5 menit kok aku nggak tahu aku di sini perannya apa. Iya, exit. Aku exit aja, maaf aku Sama. harus exit gitu. Lebih baik aku ngerjain hal yang lain mungkin yang bisa dapetin bisa ngerjain hal yang lain yang bisa ngasih impact lebih gitu. Kayak value lebih kayak gitu. Itu sering banget di invite yang tahu-tahu aja misalnya sekarang hari pagi nih, siang di invite meeting yang itu tadi. Jadi cuma ngasih judul, nggak ada deskripsi, nggak ada dokumen, nggak ada apa. Gitu. Kadang-kadang itu yang nyebelin adalah ketika kita diundang untuk ya baik offline ataupun online meeting, kita diundang di situ bukan untuk urun rembuk atau gimana, tapi buat nanti yang bikin laporan kamu. Kayak ngono aku ki kerep. Kayak ngono. Jadi aku bukan Notulen berarti. Bukan notulen, cuman jadi follow up tasknya. Ya mungkin semacam notulen juga, tapi kemudian aku harus bikin report. Padahal aku di situ nggak ngapa-ngapain, hanya diundang, terus aku diam aja, dimintai pendapat juga enggak, urun pendapat juga mungkin nggak boleh. Tapi habis itu setelah selesai meeting, nanti tolong siapin laporannya ya. Wah, ya berarti notulen. Loh iya, Notulen semacam ngapa-ngapain. notulen gitu. Tapi kan notulen rapat resminya ada biasanya dari si pengundang. Oh. Nah, ini saya misalnya mendampingi atasan saya. Oh iya, Pak. Wah, Ngerumuskan aja.
Males Oh, banget iya, ngono lho. Apalagi kalau kebetulan saya tahu yang atasan saya itu memang sengaja ngajak saya hanya karena dia nggak pengen repot bikin laporan. Wah. Oh, iya. Ngono kuwi ya. Jadi mending offline kan. Kalau aku tetap mending offline. Oh iya. Untuk tune in ke problem itu lebih cepat karena aku bisa mengamati ekspresi dan gestur orang. Kemudian yang kedua ya itu tadi. Kalau kita offline meeting, itu kan kita tidak mungkin diundang untuk meeting yang lain lagi, yang offline lagi. Sementara kalau online, dia itu anggapannya saya ada di situ, berarti saya bisa ngikutin meeting-meeting yang lainnya juga, yang online juga. Iya. Iya, benar. Ya betul. Kalau aku tadi belum jawab apa yang berbeda dari dulu sebelum pandemi sama setelah pandemi. Kalau sebelum pandemi, waktu pandemi kita semua dipindah ke online, memang kayak gitu kan. Ya. Kalau dulu kita bisa beda ini, yang namanya meeting, yang namanya diskusi, yang namanya pairing gitu. Oh iya. Jadi kalau meeting ya itu harus kita di-invite untuk meeting ya sudah gitu. Kalau pairing diskusi itu kan mending lebih ke ya aku nang mejomu ayo garap iki misalnya. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah kalau waktu pandemi kan nggak bisa kayak gitu. Itu harus di-set waktunya gitu. Nah itu ke bawah sampai sekarang gitu. Kayak 3 hal ini nggak bisa dibedain karena kita udah terbiasa melakukan itu Online ketika meeting semua. pandemi. Iya. Jadi kadang-kadang ada temanku aku set meeting buat kita ya. Sebenarnya bukan meeting, cuman pairing sama diskusi aja gitu. Oh iya. Jadi semuanya sama akhirnya. Jadi semua jadi kerasa sama, jadi kerasa itu as a meeting gitu. Karena itu yang masalah nama aja berarti ini. lebih ke pertama nama terus jadi orang menganga mengkokok Mengangkang. menormalisasi meeting gitu maksudku. Padahal aku mau menghindari itu bahwa semua hal harus di meetingin itu sebenarnya salah. Itu sih. Kalau kita mau lebih dalam lagi ya dengan dengan adanya online meeting ini kan kita dianggap bisa multitasking gitu. Iya. Nah, padahal yang namanya manusia itu nggak ada yang bisa multitasking loh. Padahal kita bisa multi level marketing. Ajak orang. Manusia itu dalam satu hal dia hanya bisa memikirkan satu hal. Betul. Nggak bisa bercabang-cabang. Nggak bisa bercabang-cabang. Mungkin kelihatannya dalam satu frekuensi waktu dalam 1 jam banyak yang bisa diselesaikan itu iya. Tapi bergantian. pasti satu-satu. Tapi pasti satu-satu juga. Pasti dia sekuensial, nggak mungkin dia paralel. Gitu. Ya. Itu loh. Jadi ya memang nggak efektif sih yang namanya. Nah, toh, kowe ngapa weh? Multitasking. Iki ngarep body, iki ngarep nonton meeting. Oh, Ya kayak ngono, ora mungkin. Nggak mungkin. Pasti siji-siji. Pasti satu-satu. 10 menit coding, apa 10 menit nggarap laporan meeting. Bergantian pasti. Tapi dalam waktu setengah jam selesai 2 hal itu. Nah, gitu loh. Oh, berarti ada yang korbankan. Biasanya kita harus coding 1 jam, ini dibagi 2, setengah jam. Jadi Lah iya. Iya. berarti banyak Bahkan hitungannya satuan waktu sih. kualitas kerjaannya pun jadi jelek Betul, bisa Iya, jadi. otomatis. Karena kamu nggak fokus di. Iya, aku sering dapat keluhan anak-anak dev tuh, aku males banget di meeting gitu. Karena itu memutus konsentrasinya dia Iya, juga. pas coding. Kayak mutus fokus. Flow-nya itu jadi keganggu. Ke disrupt gitu. Kayak gitu. Kalau kamu apa yang berubah? Ini Dari online. zaman yang tadi Sebelum kan pertanyaan, pandemi. sebelum pandemi sama setelah pandemi. Terus Ya, ada yang itu jadi ada yang banyak yang nggak dinormalkan. fokus kalau meeting. Itu doang. Oh, sekarang jadi banyak yang nggak fokus. Iya, ya itu yang tadi tak ceritain itu ya, ada yang nyambi apa. Padahal sebelumnya nggak gitu. Kalau offline kan nggak bisa kayak gitu. Gitu. Tapi aku lebih suka online meeting. Kamu lebih suka online meeting. Tapi dengan yang tertata gitu ya. Tujuannya apa bla 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 harus dengan poin itu. Tapi kalau yang tadi kamu bilang ketika ini udah nggak jelas, aku biasanya emang izin live ya gitu. Karena ada ini gitu. Nah, itu pun sebenarnya kan rodo anu ya, ketika misalnya kamu sebagai hostnya rapat, tiba-tiba peserta rapatmu siji-siji meletas kalau pas offline misalnya. Kan ya ora penak tuh rasanya. Offline. Nah, kalau misalnya pas offline, analoginya pas offline, Ya. kamu sebagai host tuan rumah rapatnya, Nggak enak. peserta rapatmu tiba-tiba siji-siji izin Pergi. live, bahkan mungkin tidak izin. Kalau di online kan kadang-kadang sering meletas saja, exit langsung. Kuwi kan ya ora penak tuh. Nah, tapi kenapa ketika di online kamu menganggap hal itu adalah hal yang wajar. biasa? Ngono lho. Betul. Karena Adab mungkin lagi. rasanya nggak kelihatan kalau Nggak kelihatan. meletas. Kalau meletas. Rakonangan metak. Aku juga kalau offline kalau nggak kelihatan sering kabur.
Cen bangsat. Wah, ini enggak Ke toilet enggak balik gitu. Ya, betul. Kalau enggak sebat dulu, Sebat lagi. dulu. Nek aku sebat yo kerep sih nek pas offline kuwi sebat itu ya misalnya memang sudah waktunya Nggak, kalau udah pusing Mas. kemerungsung ngono aku kudu metu sih. Izin ke toilet. Bentar. Tapi kan dalam artian setelah itu aku balik lagi. Ya, balik Bukan yang kemudian lift yo wis. Lift Oh, terus kalau itu. itu enggak sopan. Itu Kecuali nggak- ngomong. nggak sopan toh kalau offline, tapi ketika online hal itu jadi semacam-macam dinormalisasikan itu loh. Kalau ngomong enggak apa-apa. Apa? Kalau ngomong izin ya mau ada keperluan lain. Nah iya, tapi apa ya kemudian semua orang seperti itu kan? Enggak gini, enggak. kalau misalnya izin itu ketika emang dia suaranya udah enggak dibutuhkan lagi, it's okay. It's okay, iya, heeh. Iya, kalau semuanya kabur Iya. ya selesai meetingnya. Enggak masalah. Yang ngomong izin toh. Tapi kan aku tadi ceritanya adalah bahwa banyak orang dengan online itu tidak merasa perlu minta izin meletas Oh, wae. itu yang salah. Nah, ya kuwi lho. Tuh. Gitu. Iya. Nah, terus. Kalau di sini di tempatmu pakainya Zoom ya atau Teams? Nah, ini juga rodo sih. Sebenarnya di tempatku tuh kan ada Teams tuh, udah ada lisensia dan segala macam. Lengkap ya? Cuma karena 360 ya? Karena ya mungkin karena lebih lengkap itu jadi lebih sophisticated juga. Ini wong-wong tua gitu jadi Susah makanya nggunain. nggak mau. Atau terkadang emang kita sering meeting dengan pihak ketiga yang membutuhkan aplikasi lain selain Betul, yang kita punya. ada alasan seperti itu juga. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngundang meeting, kita pakai Teams ya. Orang itu alasan, kita nggak punya Teams. kita adanya Zoom misalnya kayak Atau gitu. itu adanya Google gitu. Karena bisa Google join Meet. pakai guest sih, males aja. Akhirnya itu jadi alasan Belum untuk install Teams. Gitu. untuk beli lisensi Zoom lagi. Padahal tadinya sudah punya Teams. Di internal pun akhirnya pakainya Zoom lagi. Padahal yang lebih mahal beli lisensi 365. Ya, itu nggak dipakai. Nggak dipakai malah. Di tempatku ada 3 yang lama Sama ya. Jimmy yang ya? lama ya, sama Google Google Meet. Meet. Google Tiga Meet? itu. 3. Sangat. Google Meet, Zoom sama Teams. Iya. Biasanya setiap divisi beda-beda tuh Iya, culture-nya. setiap padahal standarnya kita semua pakai Teams, tapi dari direkturnya udah bilang ini standarnya pakai Teams, tapi ya divisi bisnis pakainya Zoom. Saya nggak biasa, pasti alasannya itu loh. Iya. Alasannya nggak biasa, nggak bisa. Yang aku heran kan Sinau tahu nama judul. pertama yang aku heran kan kenapa kok waktu pengajuan pembelian atau Itu masing-masing divisi soalnya. Nggak, kenapa di approve gitu? Iya, masing-masing divisi. Kan pengajuannya sampai ke atas juga. Direktur IT kan yang bilang itu sebenarnya pakai Teams. Tapi direktur yang lain kan nggak punya standar. Akhirnya yang lebih atas lagi mengizinkan. Ngizin. Ya, yang lebih atas itu. tapi nggak tahu. Kayak gitu. Malah balik lagi itu kan ke tidak efisiensi. Betul. Tidak efisiensi Anggaran. biaya. Duit Tapi mahal-mahal itu. kalau di tempatku kan penyerapan anggaran. Jadi semakin banyak banyak proyek yang ada, semakin banyak Makin baik. lisensi yang dibeli, serapan anggarannya kan lebih maksimal. Tapi itu nggak ada ukuran ini sih, maksudnya berapa yang diserap, Tapi tergantung berapa vendor yang deketin outcome-nya juga gitu. itu. Ya ini mungkin kelemahan di organisasi saya ya, dan mungkin juga di public area lainnya, bahwa kita itu kan KPI-nya adalah penyerapan anggaran. Bukan soal justru bukan soal Nggak ada- efisiensi anggaran, terus Maksudnya, outcome-nya apa. Iya, nggak Nah, dilihat outcome dari anggaranmu kayak gimana. nggak dilihat. Misalnya gini, Nggak diukur. kita langganan Google Ads. Google Ads buat pasang iklan di online. Itu nggak dilihat kok ininya. Apa namanya? Rasio konversinya ininya. berapa? Conversion rate-nya kayak Conversion gimana? rate-nya Itu nggak betul. dilihat. Oh, nggak dilihat. Nggak dilihat. Yang penting udah diserap aja anggarannya. Oh, berarti memang Dan bahkan KPI-nya istilahnya mungkin kayak keyword analysis untuk masang keyword di bid-nya si Google ini. Nggak pakai juga gitu, nggak ada research-nya. ya waton pasang aja. Waton pasang aja. Udah dipasang, Iya, udah iya. kayak gitu. Udah aja jadi nggak dilihat Sebenarnya efektivitasnya. itu yang mungkin perlu dibenahi dari lembaga pemerintah ya. Untuk mengukur efisiensi dan Iya. efektivitas itu Lebih ke outcome bagaimana driven aja rumusannya. gitu. Outcome driven gitu. Outcome driven pun juga mungkin enggak gitu loh. Ya maksudku itu yang harus diperbaiki lebih Iya, ke outcome lebih driven. ke outcome driven. Mungkin kalau selama ini sampainya cuma ke outputnya aja. Outputnya apa, produk jadinya apa. Tapi kemudian kalau kita bicara outcome itu kan pasti impact dari output. Iya. kan. Nah ini yang belum nyentuh sampai ke situ. Iya. Conversion rate ya betul. Jadi apa yang kamu udah buat, apa yang udah kamu telurkan, produce itu
ngembaliin berapa dalam bentuk apa gitu loh. Impact-nya itu nggak ada hitungannya maksudnya. Ya nggak ada hitungannya, ya. Oh gitu. Jadi itu berarti tempatmu juga 3, Google Zoom, Google Meet sama. Aku Zoom 4 sama Skype. sama Teams. Skype. Kalau Skype kan dia sebenarnya sudah masuk di lisensinya 365 juga ya. Skype for Business itu sudah ada. Pertimbangannya dulu memang ketika kami di IT itu kenapa pakai 365? Ya sekalian soalnya sama Word-nya, sama Excel, Google juga. Sekarang masih kalau di tempatmu masih pakai apa offline Word atau offline Office itu nggak sih? Apa? Microsoft Office yang offline itu masih pakai. Enggak. Online enggak 100% online. Tapi tetap dipakai juga. Tapi ya saya sendiri pun kan dalam beberapa kondisi kerja tidak dalam koneksi internet itu. Ya tetap pakai yang offline. Oh tapi bisa itu bisa. connect ke. Ya nanti kan tinggal sinkronisasi. Iya sinkronisasi maksudnya. Tempatmu ini juga Microsoft Kalau di based. tempat yang sekarang ya 365 itu. Microsoft based semua file dokumen harus online. Iya. Microsoft based ya. Kayaknya Pemerintah tergantung vendor dan BUMN itu lebih banyak di Microsoft ya? Iya. Karena pendekatan vendornya. Iya, mereka lebih ganas Ketika quote and quote lebih ganas sih. Ke company-company. Makanya aku pernah baca di Twitter. Persistence mereka ini. Iya. Aku pernah baca di Twitter itu ada orang sebaiknya kamu sekarang mulai belajar Azure. Ya betul. Karena kebanyakan company sekarang pakai produk Microsoft gitu. I see. Mulai menggunakan banyak mulai menggunakan produknya Microsoft. Apalagi sekarang udah buka server di Indonesia dan sebagainya gitu. Dan ini masalah turunan budaya. Ya sih. Dari dulu makanya ya Word, kantor itu Excel, ya Word, Office 95, PowerPoint kayak gitu. Jadi ya ketika harus pindah platform ya balik lagi. Ya, Office Tool itu Microsoft, sejak dulu. Bisanya pakai Excel, pakai spreadsheet nggak bisa lah, padahal kan sama aja. Ya. Ya mungkin harus menyesuaikan UI-nya ya. Kayak gitu itu yang bikin orang males. Kayak Zoom memang lebih simple ketimbang Teams gitu. Tapi kan sebenarnya Teams ini lebih sophisticated, lebih powerful. Berat juga tapi sebenarnya. Tapi berat memang. Oh, iya, salah satunya itu juga yang jadi alasan. Ya kalau di Google Meet bisa pakai browser, nggak perlu install gitu kan. Iya. Apalagi Microsoft Teams itu di handheld di HP itu berat sekali. Berat. Misalnya bos-bos pada pakai iPad gitu ya, nggak bisa. Pakai iPad. Nggak bisa. Kok nggak bisa pakai iPad? Kan bisa. Bukan, kalau dia pakai iPad harus mengoperasikan si Teams dari iPad, mereka nggak bisa. Kok bisa? Tinggal klik kok. Ya gitu kan kita. Tapi kalau Zoom itu kan lebih simple. Klik-klik aja udah dapat gitu maksudnya. Oh iya. Orang Teams kan harus ke sini terus harus buka. Oh iya. Apa bedanya chat ya? dengan Teams kayak gitu tuh kan? Iya, paham. Kayak gitu sih. Terus apa namanya? Ada thread, ada apa itu kan dalam Teams. Iya. Kalau orang yang kayak Gaptek, angel sih. Belum bisa memanfaatkan itu secara lebih optimal. Betul. Belum mau sih dan mungkin nggak akan mau. Ngomong tuh nenggonanku. Biasanya orang tua itu kalau nggak bisa Teams repot nih WhatsApp aja lah gitu. Aku pernah diundang meeting pakai WhatsApp. Oh iya. Meeting lewat WhatsApp. Iya. WhatsApp kan sekarang bisa grup tuh. Bisa grup meeting bisa. Iya. Ada. Walaupun dulu ada maksimal 4 nih, sekarang nambah lagi. Nambah lagi udah banyak bisa. Udah bisa ya. Udah multi user sih. FaceTime juga udah bisa banyak sekarang. Ntar ada orang undang meeting pakai FaceTime. Bigo. Bigo. Ya, udah. Teams ya. Gitu aja. Iya. Gitu aja kalau kesah kita seputar online meeting versus offline meeting. Intinya sih kalau saya sama Jud milih ke offline, kalau saya lebih ke online. Ya, pada dasarnya memang preferensi sih. Cuma pesannya adalah kembali ke adab itu tadi. Adab. Oke. Ya, itu aja. Ingat, sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, sampai di sini dulu episode kali ini karena kita udah lapar nih. Jadi mau makan dulu. Minggu depan kita bakal ketemu lagi di toko kaset langganan kamu. Jangan lupa untuk tetap baik sama siapa saja dan rajin ikut kerja bakti RT ya.